Pernah kebayang nggak ada sebuah operasi militer di tengah medan yang sulit tapi harus dilakukan dalam sunyi senyap? Nah, alat apa yang paling pas buat misi kayak gitu? Hari ini kita bakal bongkar sebuah proyek super keren dari Indonesia, pengembangan motor listrik taktis yang dirancang untuk beroperasi nyaris tanpa suara. Eits, tunggu dulu. Ini bukan motor listrik yang biasa kita lihat buat jalan-jalan sore di kota ya. Coba dibayangin sebuah kendaraan yang bisa menyusup ke wilayah musuh, geraknya lincah di hutan atau pegunungan, tapi sunyi. Nah, inilah inti dari inovasi yang akan kita bedah bareng-bareng. Biar kita benar-benar paham seberapa bedanya ide ini, coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada skuter listrik perkotaan, lincah, efisien, buat warawiri di jalanan mulus. Tapi di sisi lain, yang kita bicarakan ini adalah sebuah operatif segala medan, tangguh, fleksibel, dan siap buat misi apapun, mau itu di aspal atau di jalur lumpur sekalipun. Beda kelas kan? Oke, sekarang mari kita masuk ke bagian pertama, misi dan celah yang ada. Jadi, proyek ini tuh nggak muncul gitu aja dari langit. Ini lahir dari sebuah kebutuhan yang mendesak dan kesadaran kalau ada sesuatu yang kosong di pasar Indonesia. Perjalanan ini ternyata nggak dimulai dari nol loh. PT Pindad, yang kita tahu sebagai tulang punggung industri pertahanan kita, sebenarnya udah beberapa kali coba bikin prototipe motor listrik. Namanya Pindad Moto EV. Jadi fondasinya sih udah ada, tapi ternyata masih ada masalah. Nah, disinilah letak kejujurannya. Ada pengakuan langsung dari dalam proyek bahwa desain yang ada itu masih kurang oke dari sisi ergonomi dan estetika. Ini penting banget, karena ini bukan sekedar soal penampilan, tapi soal kenyamanan dan kemudahan kendali. Dua hal yang vital banget, apalagi kalau kita bicara soal operasi di lapangan. Jadi, kalau kita ringkas, ada 3 masalah besar yang harus dipecahkan. Pertama, celah produk. Motor yang udah ada itu desainnya belum pas, belum nyaman. Kedua, celah pasar. Coba deh lihat di Indonesia, motor listrik tangguh buat segala medan tuh nggak ada. Dan yang paling penting, ketiga, celah pengguna. TNI dan aparat keamanan kita itu butuh banget alat ini, tapi solusinya belum ada. Terus gimana dong cara mereka menjawab tantangan ini? Bukan dengan coba-coba, tapi dengan sebuah rencana yang cerdas. Di bagian kedua ini, kita bakal lihat gimana kolaborasi strategis dan sebuah metode desain modern jadi kunci solusinya. Nah, ini dia kuncinya, sinergi. Kekuatan riset dan inovasi desain dari teman-teman di Universitas Telkom digabungkan sama kekuatan manufaktur dan pengalaman lapangan dari PT Pindad. Ini kayak duet maut, perpaduan sempurna antara otak dan otot untuk melahirkan sebuah inovasi. Yang keren, mereka tuh nggak langsung ujuk-ujuk bikin motor. Mereka pakai pendekatan yang sistematis, namanya design thinking. Prosesnya ada 5 langkah simple tapi powerful. Pertama, empathize. Benar-benar pahami apa sih yang dirasain sama pengguna. Kedua, define. Rumuskan masalah utamanya apa. Ketiga, ideate. Cari ide-ide sekreatif mungkin. Keempat, prototype. Bangun modelnya. Dan kelima, yang paling penting, test. Uji coba langsung ke calon penggunanya. Ini cara cerdas buat mastiin produk akhirnya itu beneran menjawab kebutuhan, bukan cuma asumsi desainer. Filosofi di balik semua ini namanya desain yang berpusat pada pengguna. Ini adalah sebuah pergeseran mindset yang fundamental. Jadi pertanyaannya itu dibalik, bukan lagi teknologi apa yang kita punya, tapi jadi masalah apa sih yang dialami pengguna dan gimana cara kita menyelesaikannya. Fokus inilah yang bikin proyek ini beda dari yang lain. Oke, tapi mungkin ada yang bertanya, kenapa sih proyek ini harus banget dikerjain sekarang? Emang sepenting itu ya? Nah, di bagian ketiga ini kita akan lihat kalau ini bukan cuma soal bikin motor baru, tapi ada urgensi strategis yang lebih besar buat bangsa kita. Jawabannya ada di angka ini, 0. Betul, 0 besar. Saat ini, nggak ada satupun produsen dalam negeri yang bermain di segmen motor listrik dual sport alias motor segala medan. Ini adalah samudra biru, sebuah peluang yang masih terbuka lebar banget. Jadi tujuannya bukan untuk ikut-ikutan bersaing di pasar motor listrik yang udah rame. Tujuannya adalah menciptakan sebuah arena permainan yang baru sama sekali. Dengan menjadi yang pertama atau first mover, mereka bukan cuma akan jadi pemimpin pasar, tapi mereka yang bakal bikin aturan mainnya. Jadi kalau kita rangkum, ada 3 alasan super strategis kenapa proyek ini mendesak. Pertama, jelas untuk keamanan nasional, memenuhi kebutuhan aparat kita di lapangan. Kedua, keunggulan ekonomi, dengan jadi pionir di pasar baru. Dan ketiga, ini soal kemandirian teknologi, buat ngebuktian kalau bangsa kita juga bisa. Oke, kita sampai di bagian terakhir, masa depan buatan Indonesia. Yuk kita lihat gimana proyek ini bisa bertransformasi dari sekedar sebuah riset di kampus menjadi sebuah kebanggaan nasional. Coba dia lihat gimana hasil jangka pendek dari proyek ini bisa menciptakan dampak jangka panjang yang luar biasa. Prototipe yang ergonomis, itu langsung jadi alat yang lebih efektif dan aman buat personil pertahanan kita.
Cetak biru produksinya, itu bisa mendorong industri lokal dan membuka lapangan kerja. Dan metode desainnya sendiri, itu bisa jadi standar baru buat inovasi di seluruh negeri. Keren kan? Terus harganya berapa? Dari hasil analisis, perkiraannya ada di angka 65 juta rupiah. Ini adalah posisi harga yang sangat cerdas. Angka ini menjembatani celah antara motor trail konvensional dengan skuter listrik perkotaan. Ini bukan sekedar menjual motor, tapi menawarkan sebuah segmen premium yang sama sekali baru. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan penutup yang menarik. Proyek ini kan dimulai dengan tujuan yang sangat spesifik ya, sebagai alat taktis untuk kebutuhan pertahanan. Tapi, dengan platform yang tangguh dan teknologi canggih ini, mungkinkah ini jadi cikal bakal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Siapa tahu, ini adalah langkah pertama menuju sebuah revolusi transportasi untuk masyarakat luas di masa depan? Waktu yang akan menjawabnya.